Apa kabar kawanku semua? Saya doakan semua dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita film Hayden yang disutradarai oleh Matt Dover dan Rose Dover dan dibintangi oleh Alexander Skarsgård sebagai Ray dan Andrea Riseborough sebagai Clary dan Emily sebagai Zoe. Langsung saja kita saksikan. Happy watching. Wabah aneh yang tidak diketahui telah menghancurkan wilayah Amerika Serikat. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang, yaitu Ray, Clary, dan putri mereka Zoe, telah berlindung di tempat penampungan yang ditinggalkan tak lama setelah bencana untuk bersembunyi dari monster luar. Zoe yang terbangun pada suatu malam setelah mengalami mimpi buruk dari Breathers atau sang penghirup. Keluarga tersebut mengalami kesulitan dalam mengatasi lingkungan mereka yang sempit, tetapi mengelolanya dengan memiliki seperangkat aturan, seperti selalu tenang dan tidak pernah meninggalkan tempat penampungan. Ketiganya segera menemukan saat makan malam bahwa ransum mereka yang sudah berkurang juga sedang dikonsumsi oleh tikus dan mencoba menemukan dan membunuhnya. Keluarga itu juga menemukan bahwa tikus tersebut berhasil menyelinap ke dalam tempat penampungan melalui lubang selain pintu utama yang dibarikade. Mereka menemukan saluran udara kecil, tetapi Ray meyakinkan Zoe bahwa Breathers tidak akan bisa masuk melalui saluran tersebut. Mereka percaya bahwa mereka mungkin satu-satunya yang masih hidup. Dan para Breathers secara aktif memburu keluarga itu dan hampir menemukan mereka beberapa kali. Prioritas Clary dan Ray adalah menjaga Zoe tetap hidup apapun yang terjadi pada mereka. Dalam kilas balik, ini adalah awal dari wabah 301 hari yang lalu. Setelah dimulainya wabah, Ray, Clary, dan Zoe berkendara di sepanjang jalan raya melarikan diri dari kota mereka, kota Kingsville, hanya untuk dihentikan oleh CDC bersama banyak orang lainnya. Tanda-tanda di sekeliling menyatakan bahwa mereka sedang dikarantina. Kembali di masa saat ini, Clary membunuh tikus itu, tetapi dalam prosesnya, Ray secara tidak sengaja menjatuhkan salah satu lampu mereka yang membakar meja kayu. Setelah memadamkan api, keluarga tersebut segera menyadari bahwa asap yang dihasilkan dari api tersebut melayang ke saluran udara yang secara tidak sengaja akan memberikan posisi mereka kepada siapapun di daerah tersebut. Kemudian, mereka menemukan bahwa asap telah meninggalkan abu menutupi semua di atas palka tempat berlindung mereka, membuat tempat persembunyian mereka terlihat. Clary dan Ray pergi ke permukaan untuk menutupi dan menyembunyikan tempat berlindung mereka, tetapi Zoe menggunakan periskop buatan sendiri dan melihat sosok humanoid di kejauhan. Mengabaikan aturan ibunya, Zoe naik melalui barikade ke permukaan untuk memperingatkan orang tuanya tentang The Breathers. Dia berhasil memperingatkan mereka dan mereka semua kembali ke tempat penampungan, tetapi mereka diikuti. Clary, Ray, dan Zoe mencoba untuk tetap diam, tetapi boneka Zoe bernama Olive tersangkut di skru pipa terdekat dan menjadi aktif yang membuat suara-suara. Breathers mencoba untuk masuk, yang lain bergabung dan akhirnya menerobos palka dan masuk ke tempat perlindungan. Clary dan Zoe berhasil melarikan diri melalui saluran udara, tetapi Ray tertangkap dan menghilang, diikuti oleh percikan darah. Clary dan Zoe berlari dan berakhir di jalan raya di mana mereka dihentikan oleh CDC. Dalam kilas balik lainnya, 2 jet tempur terbang di atas kepala mereka dan mengebom kota.
Mereka bergegas ke tempat penampungan terlantar di dekatnya karena penduduk kota lainnya dihancurkan oleh militer. Clary secara tidak sengaja memotong dirinya sendiri di atas sebongkah besi berkarat saat dia turun ke bawah ke tempat penampungan dan menyadari bahwa daging di sekitar luka tersebut berubah warna dan darahnya menjadi hitam. Mereka menyimpulkan bahwa virus itu menyebar melalui udara dan mereka telah terinfeksi. Saat ini, di jalan raya, Clary dan Zoe terjebak dalam jaring yang ditembakkan dari helikopter. The Breather sebenarnya adalah tentara Amerika yang memakai kacamata night vision dan paket rebreather mengelilingi mereka dengan senapan otomatis. Para prajurit tersebut menguji darah Clary dan Zoe dan menginterogasi mereka untuk mencari tahu apakah ada orang lain di sekitarnya. Setelah itu, para prajurit bersiap untuk mengeksekusi mereka. Ray tiba-tiba muncul dan membunuh salah satu prajurit tersebut. Ray yang memiliki arteri dan vena hitam serta mata merah. Dia melumpuhkan 3 tentara lagi, menunjukkan kekuatan fisik dan kelincahan yang luar biasa, dan ditembak beberapa kali sebelum jatuh. Clary dan Zoe melarikan diri dari jaring mereka, dan Clary yang marah berubah seperti Ray, membunuh mereka semua kecuali 1 tentara yang melukainya. Sebelum dia bisa membunuh Clary, Zoe yang telah berubah muncul dan menghadapkan tentara itu ke udara dengan melepaskan napasnya dan menginfeksi dia. Zoe dalam keadaan marah hampir menyerang dan membunuh Clary, tetapi Clary mengingatkan peraturan mereka, yaitu untuk selalu tetap tenang. Clary dan Zoe duduk bersama Ray pada saat-saat terakhirnya. Clary memperhatikan helikopter kembali dan keduanya melarikan diri. Keduanya menemukan sistem saluran pembuangan di dekatnya dan bersembunyi di sana. Mereka yang mendengar seseorang mendekat yang ternyata adalah Joe, teman Zoe dan tetangga sebelah mereka. Dia selamat dan membawa mereka ke orang lain seperti mereka di dalam saluran pembuangan bawah tanah. Sebelum Joe dan Clary bergabung dengan kelompok penyintas yang terinfeksi, Joe mencatat bagaimana mereka berhasil bertahan hingga hari ke-302 sambil melihat matahari terbit melalui jendela terdekat. Clary mengatakan bukan hari ini, menyiratkan bahwa hari-hari mereka benar-benar keajaiban, sesuatu yang disebut Ray setiap hari di awal film. Clary melihat ke atas jendela sebelum memanjat melalui lubang selokan, memperlihatkan mata tembus darahnya. Itulah seluruh alur cerita film Hayden. Pesan moral dari film ini ialah, belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk hari esok. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan video dari Ruang Film. Sampai jumpa di video seru berikutnya.